kalian harus bersiap, karena di Akademi Jiangchang, hari kelulusan teori para murid akhirnya tiba. Hari ini adalah penentuan untuk membangkitkan bakat mereka sekaligus melangkah masuk ke dalam dungeon pertama kalinya. Guru memanggil nomor identitas mereka satu persatu. Setelah bertahun-tahun tak berdaya, karakter utama kita Linya sangat menantikan momen ini. Pendekar pedang dan penyihir adalah profesi paling populer di susul petarung. Namun karena pemulihan yang rendah serta mobilitas yang buruk, ditambah serangan yang hampir nol, pendeta berada di kasta terbawah. Padahal dengan perlengkapan yang kuat dan bakat berkualitas tinggi, profesi lain bisa bermain solo kecuali pendeta. Mereka hanya bisa bersembunyi di belakang, mencari tumpangan poin pengalaman, membuat kelas ini jadi lelucon. Mumu lalu bertanya profesi apa yang akan dipilih Linya. Namun karakter utama kita menjawab bahwa tak ada gunanya berpikir terlalu keras karena takdir yang akan menentukannya nanti. Tepat setelah itu, para murid mulai heboh memuji kecantikan Mumu dan langsung kesal melihat kedekatan mereka berdua. Karakter utama kita dengan santai mengelus kepalanya, membuat mereka iri setengah mati dan penasaran bakat apa yang dia miliki. Nah, perhatikan baik-baik. Tes dimulai dan Wongu mendapatkan bakat langka bernama Kuat. Semua orang terpukau melihat bakat langka milik Wongu tersebut, namun dia justru penasaran dengan aksi karakter utama kita. Sementara itu, Mumu heran. Kenapa sahabatnya selalu cuek terhadap omongan orang lain? Dan Linya menjawab dia hanya fokus untuk menjadi yang terkuat. Kini giliran pemuda itu dipanggil. Dia berjalan ke panggung dan tiba-tiba jiwanya berpindah ke dimensi lain. Naga merah dan biru muncul dari cahaya lalu merasuk ke tubuhnya mengejutkan dirinya. Dia berhasil membuka bakat tingkat mitos, pembalik langit dan bumi. Kemampuan tingkat legendaris ini belum pernah ada. Karena sangat langka, dia memilih menyembunyikannya. Sistem menjelaskan bakat ini mampu membalikan semua efek. Bahkan setiap peningkatan level bisa mengubah sifat kemampuannya secara drastis serta membalikan semua efek keterampilannya. Efek penguat saat ini mengurangi konsumsi mana sebesar 10% dan mengubah semua keuntungan menjadi kerugian, begitu pula sebaliknya. Bakat ini bisa ditingkatkan setelah dia mencapai level 10. Karakter utama kita menyadari kemampuan membalikan efek luar biasa ini bisa diaktifkan secara bebas kapanpun. Dengan begini musuh tidak akan pernah bisa membunuhnya, kecuali jika dia terkena serangan fisik biasa. Menarik sekali bukan? Sekarang dia paham mengapa bakat dewa ini wajib disembunyikan dari semua orang. Ketika pengumuman menyatakan bakatnya disembunyikan, semua orang mengira dia hanya mendapatkan kemampuan sampah tak berguna. Mumu segera maju untuk tes berikutnya, sementara pemuda kita pergi ke patung dewi memilih profesinya. Sembari memilih jalan hidupnya, dia sadar bakat membalikan efek ini setara dengan tingkat dewa. Demi memaksimalkan potensinya dan menutupi semua kelemahan, dia akhirnya mantap memilih menjadi seorang pendeta. Setelah mengonfirmasi pilihannya, dia resmi berubah. Menggunakan efek pembalik, kini sihir penyembuhnya berubah drastis. Sihir pemulihan kini merenggut nyawa musuh. Langsung mengurangi 50 poin kesehatan mereka seketika. Efek pengurangan nyawa murni ini bahkan tidak bisa ditahan oleh zirah pertahanan sekuat apapun. Strategi bertarung kini makin jelas, tapi dia harus waspada terhadap sihir pemulihan dari rekan satu timnya sendiri. Sebab dalam mode terbalik, sihir bantuan justru akan melukainya. Semua orang pun mulai menertawakan Linya. Mereka mengira dia hanya ingin cari aman. Sementara itu, Mumu membangkitkan bakat tingkat legendaris. Kemampuan air mata biogenesis memungkinkannya memanggil roh dari dunia lain untuk membantunya bertarung sengit. Semua orang langsung terpana melihat kehebatannya dan mengejek Linya yang jauh tertinggal di belakang. Mumu akhirnya mantap memilih kelas penyihir, keputusan yang dinilai sangat tepat oleh seluruh murid. Sebab dia kini berpeluang masuk aliansi profesional. Namun perhatian sang guru justru tertuju pada Linya. Guru merasa heran kenapa dia sukarela memilih jalan sebagai pendeta tanpa paksaan dari siapapun. Mumu segera berlari menghampiri karakter utama kita dan mengajaknya untuk masuk ke dalam dungeon bersama. Namun dia menolak ajakan tersebut karena punya rencana lain. Tiba-tiba pengumuman sistem berbunyi memberi peringatan. Dungeon pemula kini telah dibuka dan murid-murid disarankan untuk segera membentuk kelompok bertarung.
Saat itu juga, Wang Shuai mendekat dan meminta bantuan Linnya agar membujuk Mumu masuk ke timnya. Namun karakter utama kita langsung menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Percayalah, kerjasama tim akan diuji di sini. Kepala sekolah mengingatkan mereka untuk membuang segala dendam. Tapi akankah Linya mendengarkan? Kalian dan saya akan melihat bagaimana Linya bersikeras ingin solo dungeon demi mendapatkan pengalaman yang jauh lebih besar. Kepala sekolah tidak percaya seorang pendeta bisa solo dungeon dan memperingatkan Linya agar tidak main-main dengan nyawanya sendiri. Dia memperingatkan bahwa bahaya kematian mengintai. Tetapi karakter utama kita sangat yakin bisa menyelesaikannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Linya ingin solo demi naik level dengan cepat sekaligus menyembunyikan bakat tingkat mitos miliknya dari pandangan orang lain. Kepala sekolah pun heran dari mana asal kepercayaan diri murid ini, sementara sistem juga melarangnya masuk sendirian. Namun dia tetap melangkah masuk tanpa ragu. Hutan serigala ini adalah tempat uji coba yang sangat menantang. Bagi murid baru, kerjasama tim yang baik akan mencegah jatuhnya korban dan peringkat B adalah hasil terbaik. Dungeon ini juga menyediakan mata air penyembuh di bagian tengah untuk memulihkan kondisi para petualang muda. Fasilitas itu menjamin keselamatan pemula. Meski dungeon ini secara alami melemahkan efektivitas kemampuan seorang pendeta. Tetapi jika ada yang bertindak ceroboh dengan memancing seluruh serigala sekaligus tanpa membersihkannya di sepanjang jalan, mereka akan celaka. Apalagi jika nekat masuk ke area terlarang. Sebagai pemilik bakat tingkat mitos, karakter utama kita tidak tertarik pada hasil biasa. Kalian harus perhatikan baik-baik, karena disinilah Linya memutuskan untuk melangkah ke wilayah terlarang yang sangat legendaris. Di kedalaman hutan, Linya kini berhadapan langsung dengan serigala liar yang memiliki efek gigitan mematikan. Gigitan itu memicu pendarahan selama 3 detik. Namun, Linya membalikan efek penyembuhan dan memberikan 50 poin kerusakan. Serigala itu langsung mati seketika. Saat serigala lain menerkam, efek gigitan mereka berbalik memberikan 20 poin kesehatan, ditambah pemulihan 2 poin terus-menerus dari efek pendarahan pasif. Karakter utama kita kemudian membalikkan keadaan sekali lagi. Dia menggunakan kemampuan kurungan untuk menghentikan pergerakan serigala yang seketika menguras habis mana mereka hingga tidak berdaya. Saat monster itu tumbang, Linya menyadari betapa kuatnya sihir pembalik ini saat menghadapi musuh tingkat rendah. Ketika kawanan serigala terus menyerbu, dia mengaktifkan penyembuhan terbalik lagi dan melenyapkan mereka dalam sekejap mata. Melihat setiap monster kecil memberikan 10 poin pengalaman, dia yakin bisa mencapai level 4 dengan menyapu bersih semuanya. Kalian pasti berpikir ini terlalu nekat, bukan? Tapi dengan selisih 1 level saja, Linya sangat yakin bisa mengalahkannya. Setelah waktu tunggu sihir penyembuhannya selesai, dia menggunakannya lagi untuk terus membantai serigala hingga pertempuran mereda. Linya mematikan efek pembalikan semesta serta sihir kejernihan, lalu mengalokasikan 2 poin atribut yang didapatnya ke kecerdasan. Dengan kemampuan menyembuhkan tanpa terluka sekaligus memulihkan mana secara konstan, karakter utama kita sudah sangat tangguh. Dia sengaja memfokuskan semua poin ke atribut kecerdasan demi memaksimalkan daya hancur serangan agar bisa membunuh lawan seketika. Sementara itu, dari luar, kepala sekolah melihat Linya sedang berjalan menuju ke arah zona terlarang. Dia menyadari bahwa muridnya itu berniat menantang Raja Serigala Kegelapan tingkat 5 yang bersembunyi di sana. Kepala sekolah menduga bahwa bakat tersembunyi pemuda itu minimal berada di tingkat legendaris atau bahkan jauh di atasnya. Karena informasi bakatnya dirahasiakan, perhatiannya beralih ke murid lain selagi seorang guru mengajaknya bertaruh tentang rekor baru. Namun saat melihat pergerakan Mumu, mereka menilai gadis itu sangat berambisi tinggi tetapi masih sangat minim pengalaman. Di dalam dungeon, Mumu menghadapi kawanan serigala menggunakan sihir pembekuan es yang membuat semua orang terpukau. Serpian es itu hancur dan membunuh serigala seketika, namun serbuan kawanan baru membuatnya bersiap untuk melarikan diri. Sadar bahwa reputasinya sebagai dewi akan hancur jika kabur, dia memilih bertahan demi melindungi timnya dengan sihir pertahanan. Di sisi lain, karakter utama kita berhasil naik ke level 3 dan kembali mengalokasikan poinnya ke kecerdasan. Tiba-tiba, dia mendengar suara bising dari kejauhan dan melihat penampakan Raja Serigala Kegelapan yang sangat melegenda.
Bos tersembunyi ini adalah momok menakutkan dalam catatan akademi yang telah melukai banyak talenta muda berbakat. Bahkan beberapa calon pahlawan gugur di tangannya, membuat wilayah hutan ini diklasifikasikan sebagai area terlarang. Lee-nya terus mengamati pergerakan Raja Serigala dari kejauhan, sembari memperhatikan kawanan serigala liar yang menjaganya. Terkadang serigala penjaga itu pergi memisahkan diri untuk mencari tempat beristirahat yang lebih nyaman di sekitar sana. Mereka berkeliaran tanpa langsung kembali ke sarang, memberi celah bagi karakter utama kita untuk menyusun strategi. Lee-nya menyadari bahwa dia bisa melumpuhkan mereka satu demi satu, lalu mulai menghabisi serigala yang lengah tersebut. Setiap kemenangan kecil memberinya tambahan poin pengalaman yang sangat berharga sebagai persiapan melawan Raja Serigala Kegelapan. Dengan mengurangi jumlah penjaga sekaligus meningkatkan kekuatannya ke level 4, Lee-nya kini siap menghadapi tantangan utama. Sistem menunjukkan status sang Raja Serigala yang memiliki darah dan daya serang 50 kali lipat monster biasa. Kalian dan saya tahu bahwa Lee-nya bukanlah petualang biasa, dan pertempuran epik ini baru saja dimulai. Kalian harus lihat ini saat serigala menyerang pahlawan kita, kesehatannya malah bertambah, membuat Lee-nya makin percaya diri. Waktu tunggu selesai dan dia merilis sihir pemulihan terbalik, langsung menguras sebagian besar darah Raja Serigala itu. Serigala hitam melancarkan cakaran maut, tapi pahlawan kita berhasil menghindar, hingga membuat Raja Serigala itu murka luar biasa. Dia mengejek si bos bahwa semua anak buahnya telah habis, lalu bersiap melepaskan serangan balik saat serigala melompat maju. Serangan itu langsung menumbangkan Raja Serigala Hitam seketika, memberikan pahlawan kita 1000 poin pengalaman setelah berhasil menang. Dia pun langsung naik ke level 5 dan berhak mendapatkan sebuah peti perunggu sebagai hadiah karena menyelesaikan ujian. Ditambah lagi, pencapaian tersembunyi dan mengalahkan bos terakhir memberinya hadiah ekstra berupa sebuah peti perak yang berharga. Tapi, karena sihir pemulihan terbalik tidak dihitung sebagai serangan biasa, Lee-nya cemas tidak mendapat evaluasi Triple S. Sementara itu, pengumuman sistem bahwa ada siswa yang berhasil meraih evaluasi Triple S langsung menggemparkan seisi akademi sekolah. Nah, disinilah kepanikan sesungguhnya dimulai saat seluruh akademi dan kepala sekolah syok melihat pengumuman sistem tersebut. Beliau tahu hanya Lee-nya yang berani memasuki area terlarang itu, membuat seluruh staf guru ikut tidak percaya. Mereka syok karena ujian sesulit itu diselesaikan tanpa menerima kerusakan sama sekali. Bahkan Mumu pun dibuat melongo keheranan. Padahal dia sendiri hampir mati demi mendapat peringkat A, membuatnya penasaran siapa sosok jenius hebat di balik semua ini. Karakter utama kita lalu membuka peti perak dan mendapatkan buku keahlian langka penyakit katastropik yang luar biasa kuat. Dia juga mendapat 5 poin atribut bebas serta belati bayangan, sebuah peralatan tingkat perak yang sangat dicari pemain. Senjata itu meningkatkan serangan sebesar 50, penetrasi zira 10, serta memberikan peluang pendarahan sebesar 5%. Sementara sihir pemulihan ilahi memberikan aura penyembuh sejauh 10 meter untuk memulihkan 100 poin darah rekan satu tim. Ditambah efek regenerasi berkelanjutan sebesar 20 poin per detik. Sedangkan penyakit katastropik akan mengutuk seluruh musuh di sekitar. Aura jahat sejauh 10 meter ini menguras 100 poin darah lawan dan memberi efek pendarahan 10 detik sebesar 20 poin per detiknya. Karakter utama kita langsung mempelajari kedua kemampuan hebat tersebut meski waktu tunggunya lama dan memakan banyak sekali mana. Namun hal itu bukan masalah besar di awal permainan, karena kerusakan tinggi dan jangkauan luasnya adalah yang terkuat saat ini. Jika dipadukan dengan pikiran jernih, jeda waktu jurus ini bisa diabaikan dan dia resmi melampaui kelas penyihir terkuat sekalipun. Untuk belati tadi, dia berencana menjualnya kepada para pemain kaya demi membiayai seluruh kebutuhan hidupnya di masa depan. Lindia sungguh tidak ingin terus merepotkan dan menghabiskan tabungan milik paman serta bibinya yang sudah merawatnya. Hadiah paling berharga sebenarnya adalah 5 poin atribut bebas karena sangat langka diperoleh di dunia game fantasi ini. Selain dari kenaikan level, poin ini hanya bisa didapat lewat misi khusus di area tantangan atau membuka peti tersembunyi.
Tanpa meraih peringkat minimal S saat pertama kali menyelesaikan ruang bawah tanah, pemain tidak akan mendapatkan poin berharga ini. Namun, untuk kelulusan peringkat triple S, tambahan 5 poin adalah mutlak dan dia mengalokasikan semuanya pada atribut kecerdasan. Mulai hari ini, dia resmi bertransformasi menjadi pendeta katastrofik paling berbahaya dengan kekuatan sihir yang sangat mematikan. Kalian pasti berpikir mereka akan melihat tim hebat keluar, kan? Faktanya, para murid bersorak heboh menanti tim Triple S datang. Kegembiraan mereka langsung berubah menjadi syok luar biasa saat melihat hanya Linia yang melangkah keluar seorang diri dari portal. Mumu bertanya apakah itu ulahnya. Sementara Wong yang sombong masih meremehkan pahlawan kita dan mengira dia tidak melakukan apa-apa. Tepat saat itu, karakter utama kita mengeluarkan belati perak miliknya untuk dijual, membuat semua orang terkejut setengah mati menyaksikannya. Mereka mulai berebut menawar hingga menyentuh angka 50.000 koin, dan penawaran pun hampir ditutup oleh pahlawan kita. Tiba-tiba seseorang menawar 100.000 koin aliansi, setara dengan penghasilan kotor 10 tahun bagi sebuah keluarga biasa di dunia ini. Mereka harus menahan lapar dan dahaga selama 10 tahun penuh demi mengumpulkan uang sebanyak itu tanpa jaminan bertahan hidup. Begitu transaksi berhasil disepakati, petualang lain langsung mengerubunginya dengan berbagai macam pertanyaan yang bertubi-tubi tanpa henti. Mereka benar-benar tidak percaya dia bermain solo dan menyapu bersih seluruh ruang bawah tanah dengan evaluasi tertinggi sejarah akademi. Bahkan jajaran guru akademi pun menolak percaya pahlawan kita bisa lulus dengan pencapaian yang sangat tidak masuk akal itu. Pasalnya, belum ada satupun petarung profesional tingkat pemula yang mampu menembus syarat berat evaluasi Triple S legendaris ini. Wongu meradang dan menuduh pahlawan kita curang karena tidak mungkin seorang pendeta biasa bisa memiliki kekuatan sedahsyat dewa perang. Kepala sekolah melerai dan mengingatkan bahwa dalam 30 hari ke depan mereka harus menghadapi ujian profesi paling penting. Masa depan mereka, apakah akan menjadi manusia biasa atau pahlawan perang melawan serbuan iblis jahat, ditentukan dari ujian tersebut. Beliau pun menyarankan agar semua murid memanfaatkan waktu tersisa untuk berlatih keras di dalam ruang bawah tanah tingkat rendah. Percayalah, petualangan luar biasa pahlawan kita baru saja dimulai, dan kalian semua pasti tidak ingin melewatkan kisah seru berikutnya. Kalian dan aku bakal melihat perjuangannya naik ke level 10. Ujian ini harus berkelompok, dan dia sudah memilih partnernya. Dia tahu Mumu itu kelihatan dingin, tapi sebenarnya sangat khawatir. Gadis ini setia banget, tapi gampang ditipu. Dan meskipun dia punya bakat yang hebat sekarang, sang jagoan tetap ingin melindunginya demi menepati janjinya pada paman dan bibinya. Jadi dia mengajak Mumu ke dungeon luar ruangan. Dungeon gua batu alam rahasia ini punya tingkat kesulitan normal, di mana mereka harus menghabisi Raja Racun. Lalu ada tingkat sulit di mana jagoan kita wajib membunuh Raja Kalajengking dalam waktu tertentu sebelum monster itu mengamuk gila-gilaan. Tantangan dungeon ini bisa dipilih bebas sesuai keinginan tingkat kesulitannya, yang bakal terus meningkat seiring level dungeon. Makin tinggi tingkat kesulitannya, artinya monsternya makin tangguh, syaratnya makin ribet, dan butuh banyak orang. Tapi hadiahnya jelas jauh lebih melimpah. Dungeon pemula biasanya punya tingkat normal, sulit, dan mimpi buruk, tapi gua batu ini cuma punya tingkat normal dan sulit saja. Melihat sang protagonis memilih tingkat kesulitan yang tinggi, Mumu khawatir dia hanya akan menjadi beban untuk meraih peringkat Triple S. Tapi Linia menenangkannya dan bilang dungeon ini punya celah bolos kelas untuk menghindari monster. Monster dan medan di dalam sini sudah dipetakan secara detail lewat catatan peninggalan dari para senior terdahulu. Jagoan kita pun tahu kalau trik bolos kelas sangat bisa dilakukan. Mumu takjub melihat kehebatan deduksi temannya itu. Dia memang selalu, kalian harus tahu. Mumu sadar betul kekuatan rahasia temannya ini. Dia sering melihatnya menganalisis dungeon dan monster. Anehnya dia nyaris tidak lulus ujian teori, bikin semua orang mengira dia lemah dan gampang dirundung. Padahal, Mumu sangat percaya kalau sahabatnya ini bakal jadi pahlawan penyelamat dunia. Begitu masuk ke dalam gua batu, Mumu langsung terpukau melihat kristal yang menyala indah. Linia memperingatkannya bahwa tempat ini jauh lebih berbahaya. Sistem memaksa tim kecil bergabung dengan kelompok lain.
Artinya mereka harus waspada pada monster sekaligus saingan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dan seorang pemain terpental ke dinding. Wang Shui babak belur dihajar bertubi-tubi oleh monster, membuatnya sadar kalau dungeon ini ternyata jauh lebih mengerikan dari bayangannya sendiri. Sistem lalu memperingatkan bahwa sengatan racun dari monster iblis itu bisa bikin lumpuh seketika. Wong gemetaran ketakutan saat melihat jagoan kita datang. Wong langsung mengungkit perjanjian akademi demi minta bantuan. Tapi kalian pasti tahu kalau jagoan kita bakal mengabaikannya. Dia membiarkan mereka begitu saja dan pergi untuk menyelesaikan dungeon sendirian. Dia memberitahu Mumu kalau kalajengking itu takut pada air dan tidak punya serangan jarak jauh. Dia memintanya mengikuti instruksi agar tidak terkena racun mematikan. Saat Mumu membuat sedikit suara, Linia memperingatkan bahwa makhluk itu juga sangat sensitif terhadap kebisingan. Tiba-tiba, seekor kalajengking raksasa menghadang jalan mereka. Jagoan kita memakai teknik jarahan dan langsung menumbangkan monster itu seketika, membuat Mumu terbelalak heran. Dia menjelaskan kalau syarat bolos kelas adalah menghindari pengawasan monster lewat jalur rahasia. Akhirnya mereka sampai di titik cacat sistem dungeon, yaitu mata air. Linia dan Mumu melompat ke dalam air, lalu berenang ke seberang sana. Jagoan kita mengambil sebuah batu besar dan melemparnya untuk memancing monster-monster itu keluar. Semua kalajengking langsung mengalihkan perhatian mereka dan dia sengaja memancing semuanya mendekat. Monster-monster itu berkumpul di mata air. Lalu, Linia merapal sihirnya untuk melenyapkan mereka semua, mendapatkan 2.000 poin pengalaman. Tim Wong dibuat melongo melihatnya membantai monster yang sangat menyulitkan mereka tadi. Mumu tidak tinggal diam. Dia memakai sihir kondensasi esnya untuk menghabisi sisa kalajengking yang ada. Dia pun naik level menjadi level 4. Setelah semua kroco habis, jagoan kita kini mengincar sang Raja Kalajengking sebagai bos. Monster ini mampu menahan rasa takutnya pada air lalu berenang menyeberang. Sihir es milik Mumu rupanya cuma menghasilkan 10 poin kerusakan. Mumu sangat terkejut melihat pertahanan monster bos yang luar biasa tebal ini dan mulai panik akan berbuat salah. Jagoan kita menenangkannya dan berbisik kalau kelemahannya ada di segmen kedua bagian perut si kalajengking raksasa. Tiba-tiba monster itu menyerang dengan cepat, tapi mereka berhasil menghindar. Dia menyuruh Mumu untuk terus membuat pijakan. Jagoan kita langsung mengaktifkan teknik jarahan, memberikan 150 poin kerusakan lalu memberi isyarat pada Mumu. Mumu merapal sihir esnya. Saat sang Raja Kalajengking membuka celah kelemahannya, protagonis kita mendaratkan serangan kritikal sebesar 1.000 poin kerusakan dan membunuhnya seketika. Mumu benar-benar syok melihat temannya membantai monster sekuat itu dengan sangat mudah. Berkat keberhasilannya menyelesaikan dungeon dengan rekor sempurna, peringkat sang protagonis langsung naik menjadi triple S, ditambah bonus peti harta karun emas. Wong dan kawan-kawannya langsung berlutut di tanah sambil menangis memohon ampunan. Linia memperingatkan mereka untuk merahasiakan semua kejadian ini demi keselamatan mereka sendiri. Lalu dia pergi meninggalkan dungeon. Dan sekarang mari kita lihat kejutan apa yang menantinya di ruang teleportasi. Sini kalian harus lihat apa yang didapat dari kotak harta karun ini. Isinya skill racun tipe pertumbuhan penyihir, sepatu angin kelas emas, pedang besar pemburu kelas perak, cincin zamrud kelas perak, dan 5 poin atribut bebas. Pedang pemburu itu meningkatkan serangan sebanyak 200 poin dan menambah kekuatan sebanyak 5 poin secara permanen. Ada juga efek pasif penghancur perisai. Lalu, sepatu anginnya menambah kelincahan 10 poin dan kecepatan 30%. Dilengkapi efek pasif langkah hantu. Sementara buku skill gelembung racun emas bisa memanggil gelembung racun yang mematikan. Gelembung itu memberikan kerusakan saat disentuh, meledak menyebarkan racun, dan memberikan efek racun ke target lawan. Efek racunnya bertahan selama 5 detik. Hebatnya lagi, cincin zamrud mengurangi waktu tunggu semua skill 10%. Mumu sangat kagum melihat hadiah melimpah ini. 2 item emas tadi sangat berguna untuk babak awal permainan. Namun bagi protagonis kita,
Cincin perak itulah harta karun terbesar karena nilainya setara dengan poin atribut bebas. Cincin itu bahkan bisa laku 1 juta koin di pelelangan. Linya lalu memberikan buku skill racun kepada Mumu. Karena Mumu menggunakan elemen es, dia ragu bisa mempelajarinya, sebab penyihir biasanya tidak bisa memakai elemen lain. Tapi perhatikan ini, saat dia menyentuh bukunya, bakat tersembunyi penguasa 5 elemen langsung aktif. Keren banget! Mumu sangat terkejut membuka bakat langka ini karena belum pernah mendengarnya. Dengan mengumpulkan berbagai elemen berbeda, dia bisa mendapatkan keuntungan tak terduga dalam pertempuran. Kemampuan rahasia ini sekarang menjadi kartu as Mumu. Mumu lalu bertanya bagaimana Linya akan memakai 5 poin atributnya. Tapi Linya bilang caranya berbeda. Di luar, para pemain cemas akan gagal menyelesaikan tantangan. Saat itulah protagonis kita dan Mumu tiba-tiba berteleportasi. Semua orang langsung terpana melihat Mumu. Mereka juga mulai membicarakan kemampuan hebat dan pencapaian luar biasa Linya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah datang. Wang Xiaoying turun setelah melihat gadis yang sempat diceritakan Lao Zhao. Mumu langsung menggandeng erat tangan temannya untuk segera pergi. Dia sangat benci Xiao Fang yang suka memanfaatkan kekuasaan keluarganya hanya untuk menyelesaikan tantangan dan mempermainkan gadis miskin. Xiao Fang mendekati Mumu untuk mengajak berkenalan. Seketika perhatian semua orang teralih pada Xiao Fang membicarakan peluangnya untuk menjadi lulusan terbaik nanti. Namun Mumu menolaknya mentah-mentah dan mengaku sudah punya pacar. Xiao Fang pun langsung menatap targetnya. Linya bertanya apa Mumu sedang menghindari pria itu. Linya lalu mendorong si pembuat masalah hingga marah. Dia menyerang dengan tinjunya, tapi kalian tahu apa yang terjadi. Linya justru memakai teknik penjarahan terbalik. Akibatnya Xiao Fang malah terkena serangannya sendiri. Pria sombong itu mengamuk, mengira lawannya telah menggunakan trik licik. Linya menjawab dengan nada polos bahwa dia tidak berbuat apa-apa karena pekerjaannya hanyalah seorang pendeta. Semua penonton terkejut melihat Xiao Fang tersungkur. Dengan penuh kemarahan Xiao Fang menyerang lagi namun kembali celaka. Linya sebenarnya hanya ingin menguji kemampuan pemulihan terbaliknya pada profesional dan efeknya terbukti sangat luar biasa. Teknik penjarahan ini benar-benar mematikan bagi lawan. Meski sudah babak belur, Xiao Fang masih keras kepala menantang bertarung. Dia bersumpah akan membuat Linya berlutut. Beruntung, Xiao Jihong segera mengingatkan bahwa pertarungan pribadi dilarang keras. Para profesional dilarang memakai skill kebangkitan di luar arena. Dia heran bagaimana seorang pendeta bisa melukai lawan semudah itu. Dia tahu forum sekolah sedang ramai membahas Linya yang menaklukkan dungeon sendirian hingga mencapai level 5. Namun, dia awalnya tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Dia menduga Linya pasti telah membangkitkan bakat luar biasa. Jadi dia meminta maaf mewakili temannya dan menegaskan bahwa dia tidak ingin ada keributan di kelas mereka. Xiao Fang berteriak marah karena temannya malah meminta maaf. Xiao Jihong lalu membantunya berdiri dan berbisik. Dia memperingatkan Linya bahwa temannya akan terus mengganggu, lalu memberikan kartu berisi 50.000 koin. Xiao Jihong menyarankan agar Linya tidak masuk sekolah selama 1 bulan untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Dia juga mengajak Linya menaikkan level bersama di dungeon. Linya merasa tindakan Xiao Jihong ini cukup menarik. Alih-alih bertarung, dia justru ingin menawarkan bantuan. Linya sebenarnya tidak ingin merepotkan, tapi dia penasaran. Dia ingin melihat seberapa banyak lawan yang bisa dihadapi untuk menguji keefektifan kekuatan tempur aslinya. Mumu kemudian memperhatikan panduan dungeon gua buatan Linya dan ragu apakah itu bisa terjual mahal di forum. Linya meyakinkan bahwa tidak ada pemain yang bisa menolak kesempatan mendapat poin atribut gratis tambahan. Di luar gua, sekelompok pemain profesional melihat panduan itu dengan ragu. Akhirnya, salah satu memutuskan untuk membelinya. Panduan itu dibeli seharga 5.000 koin aliansi. 3 menit kemudian, seorang pemain keluar dari portal dungeon. Dia kaget bisa lolos peringkat S. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja di video berikutnya. Kalian dan saya harus menyaksikan ini saat panduan buatan si karakter utama mulai laku keras dan diulas positif. Metode melompati kelas ini bikin semua orang syok. Pesanan membeludak hingga mata Mumu berubah jadi hijau melihat tumpukan uang.
Namun, panduan ini mulai menarik perhatian agensi besar. Mereka melacak pembuatnya, tapi karakter utama kita telah meretas jaringannya. Dia menghapus jejak dengan teknik peretasan hebat. Lokasi terlacak ke Akademi Jungchun membuat atasan agensi itu mulai curiga. Mereka bertanya-tanya apakah ada kejadian luar biasa di sana. Sementara itu, karakter utama kita mendapat pembeli pedang besarnya. Pedang terjual senilai 80.000 tanpa hambatan. Mumu takjub melihat jumlah uangnya, tapi Linya justru ingin lanjut bertarung. Dia bersikeras menjelajahi dungeon lagi. Meski senjata perak adalah perlengkapan awal terbaik, Lina tahu itu akan segera usang. Tanpa insting bertarung yang tajam, pemain berperlengkapan dewa sekalipun hanya akan menjadi umpan tak berguna dalam ujian nanti. Mumu lalu bertanya, mengapa karakter utama kita sibuk mencari uang dari panduan, padahal ujian masih lama dan kekuatannya sudah melonjak. Lina menjawab bahwa dia melakukannya untuk melindungi orang-orang tercinta yang selama ini selalu berdiri menjaga dirinya dari bahaya. Di kehidupan masa lalunya, si karakter utama hanyalah yatim piatu tanpa keluarga. Dunia baru ini adalah anugerah terindah baginya. Di sini, dia memiliki orang tua yang sangat mencintai dan menjaganya. Namun kehangatan itu mendadak sirna dengan sangat kejam. Perhatikan baik-baik di sini, karena 10 tahun setelah bencana monster usai, kerabatnya justru menjadi sangat kejam dan serakah. Mereka ingin dia mati demi memperebutkan harta warisan orang tuanya. Karakter utama kita teringat pertengkaran busuk mereka dulu. Mereka berniat memeliharanya layaknya anjing peliharaan dan saling berteriak demi mendapatkan bagian kekayaan yang jauh lebih besar. Tanpa kekuatan untuk melawan, dia akhirnya memilih kabur demi bertahan hidup dan bersumpah akan membalas semua perbuatan mereka. Beruntung, paman dan bibinya membawa dia pulang dan merawatnya dengan tulus. Mereka mendidik dan membimbing dirinya secara perlahan. Mereka bahkan merebut kembali warisan orang tuanya tanpa mengambil sepeser pun. Para kerabat yang tamak pun diseret ke pengadilan. Semua penjahat itu dihukum. Tanpa jasa paman dan bibinya, dia tidak akan bisa sekolah atau hidup layak seperti sekarang. Mencari uang adalah cara membalas budi kepada mereka. Baginya, menjadi kuat bertujuan melindungi 3 orang paling berharga dalam hidupnya. Dia tidak ingin masa lalu yang menyakitkan itu terulang kembali. Tiba-tiba, seorang siswi tahun pertama bernama Baiji mendekatinya. Gadis itu bertanya apakah dia adalah sang ahli pedang besar. Melihat penampilannya yang imut namun menggunakan nama akun garang, Lina menduga dia hanyalah perantara transaksi saja. Namun Baiji menegaskan bahwa dialah pembeli asli pedang besar tersebut. Karakter utama kita heran, apakah bocah ini memang terlahir sangat kuat atau dia sengaja menaruh seluruh poinnya pada atribut fisik? Dia mengingatkan agar memeriksa pedangnya baik-baik karena tidak ada pengembalian setelah transaksi selesai dilakukan. Baiji pun mencobanya. Kalian juga pasti terkejut melihat bocah ini mengayunkannya dengan enteng, membuktikan kekuatan fisiknya yang luar biasa asli. Gadis itu tidak percaya pedang sekuat ini hanya seharga 80.000, padahal senjata tingkat ini sangat langka. Di pasar luar, senjata sejenis dihargai lebih dari 200.000. Melihat kepolosannya, dia menduga gadis ini anak orang kaya. Sambil menyelesaikan transaksi mereka, dia menasihati agar lain kali memeriksa harga pasar terlebih dahulu sebelum membeli barang. Setelah uang masuk, saldo karakter utama kita kini melampaui 1 juta dan dia resmi menjadi anggota kartu emas. Saat dia hendak melangkah pergi, sistem mendadak memunculkan notifikasi tentang adanya sebuah efek berkat khusus yang dia dapatkan. Efek tatapan Dewi keberuntungan ini otomatis meningkatkan kualitas peti harta karun dari dungeon yang diselesaikan. Baiji pun berbisik. Dia mengaku itu bakatnya dan ingin bergabung ke tim ujian. Karakter utama terkejut mendapati bakat bawaan selangka ini. Bakat keberuntungan murni jauh lebih langka daripada kemampuan legendaris. Dia yakin gadis kecil ini sama sekali tidak berbohong. Efek peningkatan ini benar-benar tidak masuk akal dan hampir tak terkalahkan. Penggunaannya pun sangat luas tanpa batas. Berkat bantuan Dewi ini, mereka bahkan bisa mendapatkan peti harta karun kelas mitos yang sangat legendaris. Lina bertanya curiga. Dia memastikan apakah ada orang lain yang tahu, tapi Baiji menggeleng. Gadis itu lalu menjelaskan batasan dari kekuatannya.
Bakatnya hanya bisa aktif 3 kali seminggu dan diberikan kepada 1 orang saja. Karakter utama langsung memperingatkannya. Dia meminta agar rahasia berharga ini ditutup rapat agar tidak memancing perhatian dari pihak jahat yang berbahaya. Kemampuan langka ini akan mengundang para pemburu kejam jika tersebar. Mereka tidak segan berbuat keji demi mencurinya. Mereka bahkan bisa mengurung dan merampas kebebasannya. Tapi Baiji bingung karena mengira organisasi profesional adalah tempat yang aman. Bukankah aliansi tersebut bertugas memimpin umat manusia melawan kegelapan global? Lina tersenyum kecut lalu menjelaskan kenyataan pahitnya. Di dalam aliansi besar itu terdapat banyak faksi yang saling bertikai. Perebutan kekuasaan dan pembunuhan kerap terjadi. Intrik politik di sana sangat kotor. Dia pun akhirnya menawarkan agar Baiji bergabung ke dalam tim kecilnya saja. Dan disinilah perjalanan mereka dimulai. Percayalah, kalian dan saya tidak akan mau melewatkan petualangan seru berikutnya. Ikuti perjalanan kita saat sang jagoan mengenalkan diri pada rekan barunya, Bayer, yang kini bertemu dengan Mumu. Mereka saling menyapa dengan hangat. Baiji langsung terpesona sedangkan Mumu merasa dia sangat imut. Jagoan kita pun langsung mentraktir mereka makan bersama. Sambil makan, dia bilang mereka harus lanjut menjelajah dungeon. Kali ini target berikutnya adalah dungeon bawah tanah goblin tingkat nightmare. Demi mendapatkan poin kebebasan untuk seluruh timnya, sang jagoan memutuskan untuk masuk sendirian terlebih dahulu untuk mengintai situasi. Ia ingin menyiapkan strategi terbaik bagi rekannya. Padahal, tingkat nightmare adalah kesulitan tertinggi yang menjamin kotak jarahan kelas emas. Tapi jangan salah, monster di sana punya atribut yang jauh lebih kuat dan pemain pemula bisa langsung mati konyol. Melihat bahayanya, Mumu menjadi sangat protektif pada temannya itu dan melarang keras sang jagoan pergi ke misi bunuh diri tersebut. Meski sang jagoan sudah meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja, Mumu tetap tidak percaya karena risikonya yang terlalu besar. Bahkan petualang tingkat tinggi pun bisa tewas di sana. Dia berteriak memperingatkan sang jagoan tentang kengerian tingkat kesulitan ekstrem ini. Katanya, pemain di atas level 10 saja bisa terluka parah dan sudah lama sekali tidak ada yang berani mencobanya lagi. Melihat kemarahannya, Baiji langsung kabur ketakutan. Jagoan kita akhirnya mengalah dan berjanji hanya akan mengambil dungeon tingkat biasa saja. Dia pun mengajak mereka pulang untuk makan malam. Mumu setuju tapi mengancam akan melapor pada orang tuanya jika dia melanggar janji. Tapi perhatikan ini, dia ternyata berniat kabur sendirian untuk menaklukkan dungeon itu. Sementara itu, ada yang memposting foto. Foto dirinya saat berada di titik teleportasi akademi tersebar luas. Seluruh forum pun langsung heboh membicarakan aksi nekat tersebut. Banyak yang meragukan apakah mungkin menaklukkan dungeon sendirian. Sementara yang lain berdebat sengit tentang kehebatan sang murid berprestasi akademi. Saat Mumu masih sibuk membaca gosip di ponselnya, Linya langsung merebutnya agar dia segera bersiap makan malam bersama seluruh keluarga. Mereka semua berbincang tentang ujian tersebut. Sang paman sangat mengagumi tekad baja jagoan kita dan mengingatkannya agar tidak kelelahan. Ternyata, Mumu sempat mengadu pada pamannya, membuat mereka semua berusaha membujuk sang jagoan agar menjalani hidup yang lebih aman saja. Sambil bercanda santai, dia meyakinkan pamannya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh di luar batas kemampuannya. Pamannya kemudian memberikan sebuah kartu berisi uang. Meski sempat menolak karena merasa penghasilannya sudah cukup, sang bibi tetap memaksanya. Jagoan kita merasa sangat bersyukur atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan oleh paman dan bibinya selama ini. Kalian pasti tahu kan perjuangannya demi keluarga? Dia langsung tancap gas ke dungeon tingkat nightmare yang sangat ngeri. Sementara itu, Xiaong berteriak marah menuduh Xiao Qihong telah mengkhianatinya. Qihong mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkannya. Jika bukan karena dia, Xiaowong pasti sudah terkapar di rumah sakit. Namun Xiaowong malah memakinya sebagai teman yang tidak berguna. Saat Qihong beranjak pergi, Xiaowong melemparkan gelas ke arahnya sambil mengusirnya kasar. Qihong pun berbalik dan membalas ucapannya dengan tajam. Dia bilang Xiaowong pantas dihajar sampai babak belur hingga ibunya sendiri tidak mengenalinya lagi. Qihong kemudian tertawa mengejek. Ia mengingatkan bahwa Xiaowong bahkan tidak punya ibu. Hal itu membuat Xiaowong murka dan menyatakan hubungan persahabatan mereka telah berakhir.
Ji Hong sangat tahu betapa besarnya masalah yang dihadapi Xiaowong saat ini. Linya bahkan bisa menghajarnya tanpa perlu mengeluarkan skill aktifnya. Ditambah lagi, ada rumor tentang seseorang yang berhasil membersihkan Danyan sendirian dan menjual strategi jitu kepada para siswa. Hal ini tentu menarik perhatian banyak pihak dan membuatnya sangat populer. Keberadaan mereka di kota yang sama membuat posisi Xiaowong terancam. Xiaowong segera memanggil anak buahnya, menyuruh mereka mengumpulkan pasukan dengan perlengkapan tempur terbaik untuk memberi pelajaran pada murid sombong itu. Sementara itu, jagoan kita kini telah tiba di pintu masuk dungeon bawah tanah para goblin. Ini adalah salah satu dungeon paling sulit saat ini karena memakan waktu lama dan membutuhkan stamina yang sangat besar. Bahkan para petualang profesional pun enggan ke sini. Tapi disinilah tempat bersemayamnya peti emas berkualitas tinggi. Berkat efek keberuntungan miliknya, membuka peti platinum, dan mendapatkan 10 poin atribut tambahan akan menjadi sangat mudah baginya. Saat dia berhadapan dengan prajurit goblin pertama, penghitung waktu pun dimulai. Misi utamanya kali ini adalah menguji teknik kecepatan bertarungnya. Syarat mutlak untuk meraih peringkat 3S adalah mengalahkan bos wilayah rahasia dan menghabisi semua monster tanpa bantuan barang khusus. Namun ada 2 tantangan unik. Pertama, dia harus menyelesaikan setiap lantai dalam waktu kurang dari 10 menit saja. Kedua, menghabisi Raja Goblin selaku bos utama sambil menahan gelombang serangan bertubi-tubi dari monster goblin lainnya secara bersamaan. Dalam 5 detik, kawanan goblin berkumpul. Hanya butuh 30 detik bagi sang jagoan untuk membantai prajurit goblin tersebut. Dalam waktu 2 menit 5 detik, dia merangsek masuk ke kedalaman lantai 1 bawah tanah untuk menghadapi Kapten Goblin. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tepat saat mencapai gerbang, dia merapalkan skill penyembuhan dan sukses membersihkan lantai pertama. Itu selesai dalam waktu kurang dari 4 menit saja. Skill penyembuhan ilahinya kini naik ke level 2. Pintu perunggu menuju lantai 2 pun terbuka lebar. Rekor secepat ini membuktikan bahwa rute pancingan monsternya berjalan mulus. Dan percayalah, kalian dan saya pasti tidak sabar untuk melihat aksi gilanya di lantai berikutnya nanti. Biar saya tunjukkan bagaimana pahlawan kita melibas lantai 2, 3, dan 4 dengan mudah hingga mencapai lantai ke-5. Lalu berteleportasi ke Istana Goblin. Raja Goblin duduk di tahtanya, merasa sangat kesal karena pahlawan kita berani masuk. Pahlawan kita terkejut menghadapi bos terakhir tanpa melawan Kroco terlebih dahulu. Sang Raja Goblin pun langsung memulai pertarungan. Dia menyerang menggunakan skill area luas bernama pemisah gempa. Protagonis kita menyadari bahwa kelincahan saja tidak akan cukup. Dia berpikir untuk cepat menghindar ke samping demi menjauhi zona dampak. Dia juga tiarap guna mengurangi dampak gelombang kejut. Setelah goblin itu mendarat, namun dia memilih membalikan kerusakan dari skill pemisah gempa dan tusukan tombak tersebut. Protagonis kita memulihkan darahnya lalu membalikan gelombang kejut gempa itu. Dia kemudian balas menyerang sang Raja Goblin. Serangan itu menghasilkan 200 kerusakan. Raja Goblin menggunakan tombak naga, tapi efek pembalikan memulihkan 200 darah linier. Kekuatan serangannya pun meningkat 40 poin. Raja Goblin menggunakan skill lain dan menyadari serangannya tetap tidak mempan. Karena tidak berefek pada lawannya, dia menjadi murka dan berpikir bahwa dia telah menebak kelemahan pahlawan kita. Raja Goblin memanggil anak buahnya. Pahlawan kita takjub melihat kekuatan bos tingkat mimpi buruk ini, tapi belum saatnya. Perhatikan baik-baik. Raja Goblin memerintahkan pasukannya untuk langsung menyerang pahlawan kita secara fisik tanpa menggunakan skill. Mengira hanya serangan skill yang tidak mempan pada pahlawan kita, para prajurit goblin pun mulai maju menyerang secara langsung. Pahlawan kita dengan mudah menghindar, dan serangan yang mengenai dirinya justru berbalik menguntungkannya. Hal ini membuat Raja Goblin semakin murka melihatnya menerima serangan tanpa terluka sedikit pun, terlebih lagi tatapan mata pahlawan kita sangat menyinggungnya. Protagonis kita menggunakan skill pembalikan untuk menguras darah Raja Goblin. Raja Goblin yang marah langsung menantangnya duel adil. Pahlawan kita berhenti lalu berbalik untuk bertarung secara langsung. Saat dia meletakkan tongkatnya dan mulai mengumpulkan energi, Raja Goblin terkejut luar biasa menyaksikan kekuatan Dewa Iblis di tangan pemuda itu. Kekuatan dahsyat tersebut kemudian turun dari langit,
menyapu setiap sudut istana hingga menewaskan seluruh goblin seketika. Darah Raja Goblin pun tersisa 1% saja hingga dia kehilangan hasrat bertarung. Pahlawan kita menggunakan efek penjarahan pemulihan terbalik dan langsung menghabisi Raja Goblin tersebut. Setelah menang, Linier mendapatkan 5.000 poin pengalaman dan naik ke level 7. Dia mendapatkan peringkat Triple S. Dan peti emasnya meningkat menjadi peti platinum berkat buff keberuntungan dari Bai. Kalian pasti setuju kalau skill keberuntungan ini luar biasa. Bahkan dia masih punya sisa waktu untuk mengulang dungeon sekali lagi. Dia membuka peti tersebut dan mendapatkan banyak item hadiah. Pahlawan kita kagum dengan skill cahaya bintang yang memberi penyembuhan area luas serta pengurangan kerusakan. Namun dengan pembalikan efek, itu berarti jangkauan kerusakan yang jauh lebih besar dan serangan instan yang lebih tinggi, sekaligus mengurangi pertahanan musuh serta meningkatkan daya rusak secara masif. Dengan begini, monster apapun bisa tewas cepat. Pahlawan kita gembira mendapat skill area taktis baru ini dan langsung mempelajarinya. Adapun untuk skill cahaya suci, dia berniat mempelajarinya nanti karena efeknya biasa saja. Dia lalu mengalokasikan semua 15 poin atribut ke kecerdasan sehingga statusnya melonjak drastis. Saat Linia keluar portal, dia dicegat Mumu. Dia mencoba berpura-pura bodoh, namun akhirnya mengaku telah menyelesaikan dungeon tingkat mimpi buruk. Mumu lalu berkata kepadanya bahwa dia mendadak punya ide ingin mencoba dungeon ini. Saat mereka di luar portal, Xiao akhirnya menemukan mereka. Dia menyuruh anak buahnya memberi pelajaran pada pahlawan kita. Namun sang anak buah menolak karena terlalu takut padanya. Jadi Xiao Wang keputusan untuk mengurusnya sendiri. Sementara itu, protagonis kita mendaftarkan buku skill cahaya suci dan busur badai pasir beserta panduan dungeon peringkat S untuk dijual. Para pengguna forum mulai kagum melihat kemampuannya menyelesaikan dungeon tingkat tinggi. Forum ramai bergosip bahwa Linya penjual pedang besar itu. Dan orang yang menyelesaikan dungeon solo dengan peringkat Triple S adalah satu orang yang sama. Namun, komentar lain justru mencemooh teori tersebut karena menganggap Lin tidak mungkin sekuat itu. Saat panduannya mulai laku, Lin menerima tawaran buku cahaya suci seharga 100.000 koin dan busur badai pasir senilai 150 koin. Dia mendapat total 500 koin aliansi, kurang dari dugaannya. Protagonis kita berpikir bahwa karena panduannya tidak menyertakan cara mengalahkan Raja Goblin secara sempurna, maka tidak ada yang mau membelinya. Masalahnya adalah, sekalipun dia membuat panduan itu, tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya. Namun, dungeon tingkat mimpi buruk ini tetap meningkatkan kualitas perlengkapannya, dan uang hanyalah prioritas kedua saja. Dengan 15 jam tersisa untuk buff keberuntungan, dia memutuskan beristirahat dan memulihkan energi sebelum lanjut ke dungeon berikutnya. Saat pahlawan kita sedang berjalan-jalan santai, sebuah mobil tiba-tiba mendekat dan dia melihat Xiao Ong di dalam mobil tersebut. Dia memperingatkan Xiao Fang soal kejadian lalu, tapi anak buahnya malah mengancam keluarganya. Kita tunggu kelanjutannya nanti. Kalian dan aku bakal melihat duel seru jika mereka tidak cengeng. Xiao Ong memarahi anak buahnya dan melarang mereka ikut campur. Dia sangat percaya diri bahwa peralatan mahalnya bisa mengalahkan hero kita, tapi kemudian dia membisikkan sesuatu pada anak buahnya untuk menjalankan rencana awal. Hero kita tahu bahwa Xiao Fang telah membawa lebih banyak orang ke sana. Dia menunggu di dalam mobil dan menyuruh lawannya cepat bertarung. Xiao Ong mengancam membuat hero kita merangkak, tapi Linia punya rencana lain. Linia akan membuatnya menyesal telah hidup. Xiao Ying memancing lawannya ke dalam hutan. Hero kita justru kagum melihat banyaknya musuh. Dia bertanya apakah mereka ingin duel 1 lawan 1 atau keroyokan. Xiao Ying yang sombong memilih duel 1 lawan 1 karena yakin bisa menang mudah. Lalu dia mencabut pedang bayangan tingkat berlian miliknya. Saat semua petarung mulai menyerbu maju, hero kita memanggil tongkatnya dan melompat mundur. Anak buah Xiao Ying terkejut melihat kelincahannya saat dia terus berlari menghindar. Anak buah Xiao Ang langsung menyerang dengan skill Assault Slash. Namun, hero kita memutuskan mengaktifkan bakat pembalik takdirnya sendiri.
Musuh sempat menertawakannya sebelum tiba-tiba batuk darah. Dia sangat terkejut melihat bagaimana hero kita bisa dengan mudah menembus baju zirah tingkat emas miliknya tanpa serangan fisik. Dia bangkit kembali sambil mengira lawannya hanyalah seorang pendeta biasa. Dia berteriak menyuruh semua temannya menyerang bersama. Para petarung langsung mengepung hero kita. Namun, Linnea segera melepaskan kekuatan. Perhatikan baik-baik. Rantai gaib langsung muncul menjerat mereka semua secara instan. Mereka syok karena langsung tak berkutik hanya dengan sekali serang. Di saat itulah Xiao Fang mulai menyombongkan zirah berliannya. Zirah yang dibeli seharga puluhan juta di pelelangan itu mampu meningkatkan seluruh nilai atribut bertarungnya hingga mencapai 100 poin. Anak buahnya terpana melihat baju zirah hebat dari pelelangan ternama Cina tersebut. Xiaowang pun mulai mengancam lawannya agar berlutut. Sambil memamerkan baju zirah tingkat berlian yang berkilau itu, dia yakin sekali bahwa Linier akan langsung gemetar ketakutan. Tapi, hero kita mengingatkan bahwa kelemahan mendasar tidak akan hilang hanya karena menggunakan peralatan tempur yang sangat mahal. Xiao Pang menjadi sangat murka dan langsung menerjang maju. Hero kita dengan santai melompat tinggi ke udara menghindari serangan. Tindakan itu mengejutkan musuh. Sementara Xiao terus mencoba menyerang Lin, anak buahnya hanya bisa melongo heran melihat pertarungan itu. Dia tidak habis pikir bagaimana hero kita bisa melumpuhkan banyak orang sekaligus dengan daya hancur yang luar biasa besar. Rasanya musuh mereka ini bukanlah manusia biasa, melainkan monster dari gelombang iblis. Melihat pergerakan cepat sang lawan, Xiao mengira bahwa semua poin statusnya dialokasikan pada kelincahan. Dia terus menyombongkan zirahnya dan merasa bisa menang dengan satu tebasan. Namun hero kita membalas bahwa status dasar milik Xiao terlalu rendah. Xiao mencoba mengayunkan senjatanya dengan sekuat tenaga, tetapi hero kita dengan mudah menghindarinya dan kini tiba gilirannya membalas. Hanya dengan satu serangan telak, hero kita berhasil memberikan 1000 poin kerusakan yang langsung menghancurkan zirah berlian tersebut. Xiao Fang benar-benar terkejut melihat peralatan hebatnya rusak parah. Dia segera merapalkan jurus slash charge, triple slash, hingga sapuan 1000 prajurit untuk membalas dendam. Kalian pasti tahu hero kita bisa menghindarinya dengan mudah. Saat Xiao mencoba bangkit, tiba-tiba dia malah menerima kerusakan hebat. Dia berguling kesakitan di tanah, namun hero kita justru menyembuhkannya kembali. Linnea mengejek bahwa serangannya bisa menembus zirah apa saja. Dia kemudian meminta Xiao menyerahkan semua peralatan berliannya dan berjanji untuk tidak pernah mencari masalah lagi di masa depan. Sayangnya, Xiao Ying menolak dan akhirnya terkena efek kerusakan lagi. Dia sangat marah dan memutuskan melepaskan jurus andalan terakhirnya. Hero kita hanya duduk santai di lantai tanpa rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba saja, tulang-tulang Xiao Pang mulai retak sendiri. Hero kita kembali berdiri lalu menyembuhkan luka musuhnya. Namun, Xiaang malah mengancamnya lagi dengan membawa nama ayahnya yang kaya. Karena paling benci diancam, hero kita langsung menguras habis sisa nyawa lawannya tersebut tanpa ragu sedikit pun. Setelah menguras nyawanya, dia memulihkan Xiao Pang lalu menyiksanya lagi berulang kali sampai musuhnya itu benar-benar tersiksa lahir batin. Para anak buah yang melihatnya pun langsung ketakutan setengah mati. Mereka cemas bos mereka akan tewas di tangan monster ini. Sementara itu, sebuah kamera tersembunyi terus merekam pertarungan kejam tersebut. Orang-orang pun mulai berdatangan menonton siaran langsungnya. Mereka sibuk menulis komentar tentang gosip hangat apa yang sedang terjadi di kota hari ini sambil terus memantau siarannya. Penonton mulai membicarakan tentang pemuda kaya raya Xiao Fang dan mempertanyakan apakah duel rahasia ini memang sengaja disebarluaskan. Antusiasme penonton semakin melonjak ketika mereka melihat kemampuan bertarung luar biasa yang ditunjukkan oleh hero kita di layar kaca. Mereka heran dari mana Xiao mendapat keberanian untuk melawannya. Tiba-tiba, Xiao Pang mulai berteriak kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor. Opini publik langsung berubah drastis seketika. Para penonton mulai mengecam sikap buruknya yang sama sekali tidak mencerminkan status sosialnya. Saat Lin mulai memamerkan kemampuan sihirnya yang luar biasa, seluruh fokus perhatian penonton siaran langsung kini sepenuhnya tertuju padanya. Mereka sangat mengagumi kemampuannya memulihkan diri, sekaligus memberikan kerusakan besar secara bersamaan pada musuh yang sangat tangguh tersebut.
Sangat jarang melihat pendeta menyerang prajurit berzirah berlian. Percayalah, kalian dan aku harus bersiap untuk kelanjutan aksi seru lain. Kalian harus lihat ini. Wajahnya terekspos jelas dan orang-orang mulai mengenalinya sebagai murid Akademi Profesional Kota Jang. Mereka membahas konflik beberapa hari lalu dan langsung berkomentar kalau nasib Xiaopang ini memang benar-benar sial. Dua komentator mengaku kenal Linier sejak sekolah, menyebutnya orang pertama yang berhasil menaklukkan Danyan sendirian, yang membuktikan teori bahwa dia membangkitkan bakat tingkat tinggi. Penonton pun langsung mengorek rekam jejak masa lalunya. Meski catatan itu bukan dari tantangan tingkat profesional, mereka mulai heboh membahas koleksi item kelas SS miliknya. Bukti transaksi yang tersebar lewat foto pun membuat suasana makin panas. Bai mencoba mengalihkan perhatian penonton, tapi orang-orang justru fokus pada potensi baru kelas pendeta ini, bahkan mulai mendirikan klub penggemar Linier. Banyak penonton terang-terangan mendukung pihak yang tertindas dan menyerang Xiao Wang karena dianggap terlalu sombong. Mereka menilai dia bersikap sok jagoan hanya demi menarik perhatian wanita, merendahkan orang biasa, dan tidak tahu diri sebagai anak konglomerat. Kelakuannya dianggap sangat tidak pantas, hingga kolom komentar langsung ramai mencapnya sebagai anak manja hasil nepotisme. Penonton bahkan mulai menyerang ayahnya, Tianyi Huang, yang dituduh selalu melindungi kelakuan buruk sang anak selama ini. Tak butuh waktu lama, aksi boikot terhadap perusahaan Hang pun meluas. Netizen mencaci perusahaan itu sebagai sampah. Nah, disinilah drama keluarga ini makin seru saat Mumu memperlihatkan siaran langsung itu ke orang tuanya. Dia mendesak mereka memberi pelajaran pada Xiao Ying, namun ibunya menolak dan menyebut sifat anak itu sudah telanjur rusak. Sang ibu yakin hidup sendiri yang akan menghukum orang seperti dia, lalu memperingatkan Mumu saat putrinya mencoba membantah. Ikut campur hanya akan membuat mereka terlihat sama buruknya dengan Xiaopang. Dan dia yakin Lin bisa mengatasi ini sendiri. Sementara itu, ketua aliansi profesional mulai bertanya-tanya, apakah Lin sudah resmi bergabung di dunia profesional? Dia menilai bakat baru Linier bisa dengan mudah membawanya ke peringkat legendaris, membuat semua orang terpukau. Tapi dia menyayangkan potensi luar biasa itu terbuang cuma-cuma sebagai pendeta, padahal dia adalah jenius langka. Dia menegaskan bahwa Lin harus bekerja langsung di bawah naungan aliansi profesional mereka. Anggota aliansi lain setuju untuk merekrut Lin, namun situasi langsung memojokkan ayah Siaang yang juga ada di sana. Ketua Huang buru-buru meyakinkan mereka bahwa dia sudah menyiapkan ganti rugi dan meminta maaf atas nama Xiaopang. Dia berjanji akan membereskan masalah ini secara serius. Kembali ke medan tempur, utusan ayah Xiaopang akhirnya tiba. Bisa kalian bayangkan betapa paniknya Xiaopang saat utusan ayahnya tiba dan memohon belas kasihan pada Lin? Dia tertawa frustrasi sambil meratapi nasibnya. Sementara Lin bertanya apakah ketua aliansi sedang menekan asisten itu. Lin menegaskan, jika sang ketua ingin bicara, dia harus datang sendiri menemuinya secara langsung tanpa perantara. Asisten itu cepat-cepat menjelaskan bahwa kedatangannya murni untuk menawarkan kompensasi serta meminta maaf mewakili Xiao Ying. Di tengah keputusasaan Xiaoping, Lin segera menghubungi ketua Huang yang kembali meminta maaf dengan sangat tulus. Lin menjawab bahwa itu tidak masalah. Lalu sang ketua menawarkan ganti rugi atas semua barangnya yang hilang. Dia bersedia memberikan apa saja asalkan Lin menyerahkan Xiaang kembali untuk dididik secara langsung olehnya. Melihat kesempatan emas ini, Lin meminta 3 set perlengkapan berlian tanpa batas kelas pendeta, penyihir, dan prajurit, ditambah 5 juta koin aliansi, lalu menantang apakah ketua Huang sanggup memenuhi tuntutan luar biasa tersebut. Di ujung telepon, sang ketua langsung terdiam syok dan memastikan apakah Lin benar-benar serius dengan permintaannya. Dia membeku memikirkan betapa mustahilnya mencari 3 set perlengkapan berlian tanpa batasan kelas di negara ini. Setelah panik sesaat, dia memberitahu Linnya bahwa butuh waktu beberapa hari karena barang itu tidak ada di gudangnya. Jika dia masih gagal mendapatkannya, dia berjanji akan turun tangan sendiri mencarinya di dungeon khusus demi memenuhi kesepakatan. Aliansi bahkan siap memberikan sumber daya tambahan untuk mempercepat proses pencarian perlengkapan langka tersebut bagi Lin. Saat berbicara, sang ketua menyadari kejanggalan dari kelakuan anaknya yang tidak sengaja merekamnya di jet pribadi.
Dia membetulkan posisi kacamata dan menggunakan lensa pendeteksi miliknya untuk melacak posisi kamera tersembunyi itu. Sang asisten maju menghadap kamera siaran langsung dan mengumumkan kepada semua penonton bahwa masalah ini telah selesai. Permintaan maaf dan rencana ganti rugi sudah disepakati sementara Lin mulai berpikir mengapa aliansi tiba-tiba meliriknya. Dia penasaran apakah mereka sudah mengetahui rahasia bakat khususnya yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Ketua Huang lanjut menawarkan akses bebas ke semua dungeon rahasia yang berada di sekitar wilayah kota Jiang. Dari 50 dungeon di sana, beberapa di antaranya sangat berbahaya dan dipenuhi konflik antar faksi yang sengit. Dan disinilah kita ditinggal penasaran, karena Lin dengan santai menjawab bahwa waktu 1 bulan sudah lebih dari cukup. Biar kutunjukkan, kesepakatan gila ini cukup bagi Lin untuk menyapu bersih semua dungeon itu, meski sang ketua masih ragu. Dia sengaja menyembunyikan niat aslinya menawarkan akses dungeon demi bisa mendekati dan membantu rekan tim Lin nantinya. Ketua berharap bisa membangun hubungan lebih dalam. Lalu meminta Lin ya untuk membawa rekan setimnya lain kali. Lin pun setuju. Dia berjanji akan menjernihkan rumor buruk di forum profesional sekaligus menyiarkan langsung acara makan malam mereka. Ketua memuji sikap dewasanya sebelum Lin menutup telepon. Sang ketua lalu menyerahkan ponsel itu kepada asisten pribadinya. Dia berkata akan melepaskan Xiao Pang karena ayahnya meminta maaf dengan tulus. Sang asisten mengingatkan bahwa dunia luar sangatlah keras. Tekanan berat di dunia profesional seringkali membuat orang bertindak nekat. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke restoran bintang 5. Tempat mewah ini terkenal dengan layanan kelas atas dan koki-koki terbaik yang didatangkan langsung dari seluruh penjuru dunia. Setiap pelanggan mendapatkan pelayan khusus demi menjamin pengalaman makan malam terbaik dan paling privat bagi mereka. Mumu memperingatkan Lin agar tetap waspada saat makan malam nanti. Meskipun Ketua Huang sudah meminta maaf secara terbuka, Lin menenangkannya karena dia merasa permintaan maaf ketua itu tulus demi membangun kerjasama jangka panjang dengan mereka. Mereka kemudian melangkah masuk ke ruangan privat di mana Ketua Huang sudah menunggu. Ketua Huang menyambut mereka dengan sangat ramah, mempersilahkan duduk, dan kembali meminta maaf atas tindakan memalukan dari putranya. Dia menyesal karena lalai mendidik anaknya hingga menjadi sosok yang kurang ajar. Sikap ini membuat Mumu dan Baiji terkejut. Mereka heran bagaimana bisa seorang ketua asosiasi besar bersikap begitu rendah hati, padahal putranya sangat angkuh seperti Xiao Pang. Sementara itu Lin menyadari betapa sang ayah rela merendahkan harga dirinya demi menyelamatkan masa depan anak tidak tahu diuntung itu. Lin menjabat tangan ketua dan berkata bahwa masalah lama sudah selesai, dia setuju untuk melepaskan Xiao Pang. Tak lama kemudian, ketua menyerahkan perlengkapan langka. Lin langsung memeriksa apakah efeknya bentrok dengan status miliknya saat ini. Ternyata, item itu justru melipat gandakan efek penyembuhan, ketahanan fisik, serta daya tahan kerusakannya hingga 2 kali lipat. Sambil mengangguk puas, Lin menerimanya. Baiji berterima kasih dengan tulus. Sementara Mumu merasa kompensasi mewah ini memang pantas didapatkan. Para penonton siaran langsung pun sependapat. Mereka setuju bahwa ketulusan sang ketua terbukti lewat barang-barang mahal tersebut. Tidak mungkin seorang ketua asosiasi rela rugi besar demi membagikan item legendaris jika dia tidak benar-benar berniat berdamai. Opini publik mulai melunak dan netizen merasa keputusan membebaskan Xiao Pang adalah hal adil mengingat besarnya ganti rugi itu. Mereka menikmati hidangan dengan tenang. Sebelum berpisah, ketua memperingatkan Lin tentang para wartawan yang sudah menunggu di luar. Dia juga memberikan tiket masuk ke dungeon tingkat mimpi buruk bernama Lembah Tulang kepada Lin sebelum mereka pergi. Benar saja, begitu mereka melangkah keluar, sekumpulan jurnalis langsung menyerbu Lin dengan berbagai pertanyaan bertubi-tubi yang sangat memojokkan. Mereka bertanya tentang bakat baru miliknya dan apakah dia bisa menaklukkan dungeon sendirian. Lin melewatinya begitu saja. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Sosok iblis misterius tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Pang yang terbaring di rumah sakit. Dengan nada kesal, Xiao Pang bertanya siapa dia. Sosok itu menjawab tenang bahwa dirinya adalah Maui, Raja Iblis Perkasa dari Jurang Maut. Bukan sekadar iblis biasa, melainkan entitas berdarah murni berdaya hancur luar biasa. Namun, Xiao Pang malah mencibir dengan sombong.
Dia pikir sosok hebat yang datang ternyata hanya makhluk rendahan. Dia sesumber akan memusnahkannya begitu pulih nanti. Mendengar kesombongannya, sang Raja Iblis menyipitkan mata, menganggap manusia bodoh di hadapannya ini tidak sadar diri. Berani sekali bicara besar padahal dirinya sekarang hanyalah bahan lelucon yang memalukan di seluruh negeri. Iblis itu menahan emosinya dan membela diri bahwa kekalahan pasukannya kemarin hanyalah sebuah strategi mundur sementara. Dia lalu mulai menghasut Xiao Pang, bertanya apakah dia benar-benar terima dengan semua penghinaan yang menimpanya. Mulai dari kehancuran reputasinya, hingga melihat ayahnya sendiri memohon-mohon dan bekerja sama dengan musuh bebuyutannya. Maui mendekat dan membisikkan bahwa dia tidak perlu menanggung rasa malu ini sendirian tanpa membalas mereka. Mereka bisa membuat kesepakatan rahasia yang menjamin kekuatan tanpa tanding demi menghancurkan semua orang yang berkhianat. Tapi Xiao Pang bahkan tidak sudi mendengarnya. Dia langsung mendorong tubuh iblis itu dengan sangat kasar. Kalian pasti mengira dia akan setuju kan? Tapi secara mengejutkan Xiao Pang malah menyuruh iblis itu segera angkat kaki. Dia tegaskan tidak butuh belas kasihan dari makhluk rendahan. Cakar sang iblis bergetar menahan amarah yang memuncak. Hampir saja dia menghabisi nyawa Xiao Pang detik itu juga, namun dia memilih menahan diri sambil menatapnya tajam. Dia berpesan jika Xiao Pang berubah pikiran, cukup panggil namanya. Lalu sosok iblis itu lenyap seketika ke udara. Sementara itu, di kedalaman lembah tulang, sebuah danyen tingkat mimpi buruk yang sangat mencekam bagi para petualang. Disinilah kita sekarang, melihat mereka dikepung tengkorak saat Mumu bertanya berapa kali Lin memakai kekuatannya. Mari kita mulai perjalanan gila ini. Lin mengaku baru memakai bakatnya sekali dan menyuruh Baiji mengistirahatkan kemampuannya minggu ini. Sebab Baiji sudah menggunakannya 2 kali. Lin menjelaskan kalau item rampasan terbaik pun tidak akan berpengaruh banyak bagi mereka sekarang. Alasannya karena mereka semua sudah memakai perlengkapan kelas berlian. Ditambah lagi, keluarga Hang memberi mereka akses khusus ke tingkat bencana. Hal itu jelas mendongkrak potensi mereka. Linnea mulai merancang rencana besar untuk mendapatkan poin atribut gratis di dungeon ini. Mereka mengincar senjata kelas platina serta mencetak rekor strategi peringkat triple S untuk tingkat mimpi buruk. Mumu dengan sangat percaya diri meyakinkan Lin bahwa mereka bertiga tidak akan ikut campur atau mengganggunya saat bertarung nanti. Untuk meraih peringkat triple S, syaratnya cukup gila, yaitu menghabisi bos terakhir dan memusnahkan semua monster tengkorak hidup. Hebatnya lagi, semua itu harus dilakukan tanpa menyentuh pedang suci. Bermerasa tantangan ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Bagi mereka, jika ingin cepat selesai tanpa banyak berpikir gila, pedang suci adalah jalan ninja paling mudah untuk digunakan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Mumu langsung menepis kekhawatiran itu karena mereka tetap bisa berpesta setelah menjual hasil jarahan berharga. Lin kemudian memakai darahnya sendiri untuk memancing para tengkorak hidup agar menjauh dari pedang suci tersebut. Dia sampai batuk darah karena menahan tekanan hebat hingga atribut bertarungnya anjlok drastis. Beruntung Mumu langsung bertindak cepat. Mumu memberinya pil herbal penawar rasa sakit. Sementara itu, Linnea terus bertarung mati-matian menghadapi serbuan pasukan tengkorak. Kejadian ini membuktikan teorinya benar bahwa monster tengkorak jauh lebih tertarik pada aroma darah manusia yang masih hidup. Mereka mengabaikan tugas demi darah segar. Baiju yang menyaksikan aksi nekat itu mulai cemas dan bertanya apa mereka benar-benar tidak perlu membantu. Mumu kembali menegaskan dengan santai bahwa Lin sanggup mengatasi situasi genting ini seorang diri tanpa bantuan siapapun. Lin akhirnya sampai di ujung area tulang belulang lalu melepaskan sihir penyembuhannya. Ledakan energi suci itu langsung mengejutkan musuh. Para monster berniat mundur setelah menyadari bahaya, namun Linnea keburu melancarkan serangan pembalik kerusakan suci. Seketika efek neraka jatuh melanda mereka. Tulang-tulang monster itu mulai terlepas dan tubuh mereka meleleh menjadi debu. Sisa tubuh mereka lenyap tanpa bekas. Tepat saat ketiganya tiba di ujung gua, sebuah suara berat terdengar menuntut penjelasan. Sesosok satria mayat hidup tingkat platina keluar dari kegelapan sambil menggenggam senjata legendarisnya dengan sangat erat. Ksatria mayat hidup itu langsung menebar hawa kemarahan. Di saat kritis ini, Linnea memutuskan memakai trik pembalik penyembuhan. Dia menggunakan teknik penjarahan yang sukses memotong 500 poin nyawa musuh. Di luar dugaan, Linnea menyadari sesuatu.
Ternyata bos ini jauh lebih rapuh dari perkiraannya. Dia pun terus membombardir monster itu dengan serangan penjarahan bertubi-tubi. Serangan gencar itu akhirnya membuat sistem memberitahu bahwa sang satria telah memasuki kondisi sekarat atau terluka parah. Kondisi kritis ini memicu skill pasif murka mayat hidup yang melipat gandakan seluruh kekuatannya secara instan. Dengan mata menyala, dia membangkitkan kembali pasukan tengkorak yang membuat Linnea terkejut karena tak menyangka taktiknya berbalik. Ksatria itu mengejeknya bodoh karena mengira Lin telah terpojok, lalu menyuruhnya untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Kalian pasti mengira Lin panik kan? Nyatanya dia malah tertawa lebar sementara Mumu mengejek monster itu tidak bisa berhitung. Sebab monster yang bangkit kembali itu cuma punya 100 poin nyawa, sedangkan Lin masih menyimpan kartu asnya. Tanpa menggunakan pedang suci pun, dia hanya butuh waktu 3 detik saja untuk menyapu bersih semuanya dalam sekejap. Detik berikutnya, Linnea melepas gelombang energinya dan terbukti nyawa monster-monster itu langsung terkuras habis. Mereka tewas untuk kedua kalinya hingga membuat sang satria terbelalak syok. Kini giliran Lin yang menuntut kata-kata terakhirnya. Lin memakai jurus rampasan suci untuk memotong 700 poin nyawanya sekaligus menumbangkan sang bos seketika. Dengan begitu, dungeon berhasil diselesaikan. Sistem menghitung seluruh pencapaiannya dan resmi memberikan peringkat Triple S. Dia pun mengklaim peti emas serta platina, sekaligus menembus tingkat bencana tingkat 2 melalui efek neraka jatuh. Saat Mumu dan Baiju bersorak gembira, notifikasi sistem tiba-tiba memotong dengan pengumuman hadiah unik yang tak terduga. Karena berhasil melindungi pedang suci, Lin mendapatkan kunci pedang batu yang bisa membuka gerbang rahasia tersulit di tanah kematian. Kunci ini mampu membuka dungeon sekali pakai tingkat bencana paling ekstrim tanpa peduli apapun syarat masuknya. Lin sampai tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sambil membuka peti jarahannya, dia menjelaskan sebuah rahasia penting kepada teman-temannya. Bahwa barang eksklusif di tempat ini sangat langka dan seluruh dungeon beserta hadiahnya akan lenyap begitu kunci itu digunakan. Dia mulai menjelaskan tingkatan dungeon yang ada. Untuk level mimpi buruk biasanya masih bisa diakses dengan mudah oleh pemula. Namun di atas itu semua masih ada tingkat malapetaka, kehancuran, bencana dahsyat hingga kelas epik yang sangat legendaris. Baiji pun penasaran apakah hadiah di tingkat ini jauh lebih berharga daripada biasanya, dan Mumu langsung mengiyakan hal tersebut. Hadiahnya memang sangat unik. Menurutmu, apa ada pro player yang bisa menjaga nyawanya tetap 100% seperti Lin? Kalian dan saya bakal melihat momen seru saat Linnea menyuruh rekannya fokus karena ada peti harta karun berharga yang siap mereka buka sekarang. Dia mendapat tinju besi biru dari peti emas dan poin atribut dari peti platinum. Lalu tertawa karena tidak ada satupun barang yang cocok untuk pendeta. Linnea kemudian bertanya apakah Mumu butuh senjata baru, yang langsung diangguki Mumu dengan malu-malu sebelum akhirnya Linnea menyerahkan pedang itu kepadanya. Sambil menjelaskan cara menggunakannya, Mumu bertanya kemana tujuan mereka berikutnya. Linnea menyuruh mereka mengikuti gerakannya untuk membersihkan area penuh tulang ini. Tujuannya agar mereka bisa meraih peringkat S dan mendulang banyak pengalaman. Baiji pun berteriak setuju dengan rencana latihan mandiri tersebut. Namun tiba-tiba, Linnea merasakan bahaya besar dan langsung melindungi Mumu saat melihat sesosok pria raksasa yang mendadak muncul di depan mereka. Pria kekar itu menyandera Baiji sambil menempelkan pisau ke lehernya. Lalu bertanya, apakah Linnea yang telah mengambil kunci pedang batu itu? Si penculik menyuruh Linnea menjatuhkan barang berharga tersebut jika dia cukup pintar dan tidak ingin terjadi hal buruk pada gadis di tangannya. Tak lama kemudian, gerombolan musuh bermunculan mengepung mereka. Terdiri dari seorang penyihir, pendeta, dan 2 prajurit tangguh. Nah, disinilah ketegangan dimulai saat Mumu dan Linnea hanya berdiri tenang menyaksikan situasi berbahaya ini tanpa rasa takut sedikit pun. Sang pembunuh menuntut penyerahan pedang itu sekali lagi. Tetapi Baiji tiba-tiba memutar tubuhnya dan langsung melancarkan serangan balik yang tak terduga. Baiji berteriak menanyakan alasan tindakan keji mereka. Penyihir musuh mencoba menyerangnya, namun Baiji berhasil menepis sihir itu sebelum akhirnya terjatuh. Melihat kehebatan Baiji, penyihir itu memujinya. Tetapi Linnea yang melihat rekannya terluka langsung memperingatkan mereka untuk segera melepaskan Baiji sekarang juga.
Para prajurit musuh justru tertawa terbahak-bahak dan menantang Linia untuk menyerang mereka dengan kekuatan penuh tanpa ragu. Linia melangkah maju dan menghantam mereka dengan serangan kejang yang menyakitkan, membuat penyihir dan pembunuh musuh langsung kabur ketakutan. Meninggalkan prajurit malang itu tak berdaya. Baiji segera berlari mendekat sementara musuh heran bagaimana anak level 10 bisa sekuat ini. Mumu pun melepaskan air mata bioniknya untuk menahan pergerakan pendeta musuh hingga akhirnya mereka bertiga berhasil berkumpul kembali. Setelah bersiap dalam posisi tempur, Linia menyuruh musuh mundur karena nyali mereka terlalu ciut untuk merampok timnya. Namun penyihir lawan kembali menyerang. Sambil mengumpat, dia berteriak bahwa mereka akan menyesali kebodohan ini setelah melihat neraka hari ini. Lalu mulai merapal mantra sihirnya. Seketika, sang pembunuh bergerak aneh layaknya boneka voodoo. Si penyihir memerintahkannya untuk menghabisi Linia terlebih dahulu karena dialah ancaman terbesarnya. Kalian pasti heran melihat pemandangan aneh ini. Begitu pula Mumu yang bingung kenapa penyihir itu tega mengorbankan temannya sendiri. Tetapi Linia langsung memperingatkan mereka untuk mundur karena dia mencium aroma sihir hitam yang pekat menyelimuti tubuh para musuh di depan mereka. Dia menyadari bahwa mereka adalah kaum yang gugur, yang tega menjual jiwa kepada iblis jurang maut demi kekuatan instan. Mereka membuang bakat asli mereka demi mendapatkan kekuatan jurang maut yang jauh lebih dahsyat dari kemampuan sebelumnya. Linia menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan kemanusiaan dan kini menjadi musuh manusia. Dia pun tidak membuang waktu sedikit pun. Linia langsung mengaktifkan kemampuan barunya, yaitu pemulihan ilahi terbalik bernama bencana turun untuk melibas musuh. Sihir itu melepaskan gelombang energi api yang dahsyat, tetapi penyihir musuh ternyata masih sanggup menahan gempuran tersebut. Dia tertawa mengejek Linia lemah dan mengendalikan tubuh si pembunuh untuk merebut paksa semua peralatan tempur berharga milik Linia. Saat si pembunuh mendekat, Linia menusuk dadanya dengan tangan kosong dan membakarnya dari dalam hingga tewas seketika. Kematian tragis itu membuat musuh syok. Sang penyihir berteriak panik menyuruh pendetanya untuk segera menyembuhkan si pembunuh. Namun pendeta itu menggelengkan kepala karena rekannya sudah benar-benar mati sehingga sihir penyembuhan tidak akan berguna lagi bagi mereka. Wajah penyihir itu memucat seketika. Heran bagaimana bisa pemain level 10 memiliki daya hancur yang begitu mengerikan. Hal itu sangat mustahil terjadi kecuali pemuda di depannya ini juga telah membuat perjanjian terlarang dengan iblis jurang maut. Namun dia sadar Linia bukanlah petarung biasa. Dia berteriak memperingatkan timnya bahwa Linia bukan manusia dan menyuruh mereka lari. Mendengar itu, Linia menegaskan bahwa tidak akan ada yang lolos hidup-hidup setelah bersekutu dengan para iblis. Dia langsung menghujani mereka dengan sihir cahaya bintang dan neraka runtuh hingga poin kesehatan mereka terkuras habis. Mumu bergumam bahwa mereka harus melawan agar tidak bernasib sama, sementara Baiji bingung memikirkan cara mengurus mayat-mayat ini. Linia menenangkan mereka dengan berkata bahwa asosiasi tidak akan peduli karena para pengkhianat ini tidak diakui organisasi manapun. Dia lalu menjara jasad mereka hingga berhasil menemukan sebuah tiket masuk menuju dungeon tingkat bencana yang langka. Dia ingat tempat mengerikan ini pernah masuk dalam ujian petarung karena tingkat kesulitannya yang luar biasa ekstrem bagi pemula. Bahkan tidak ada tim penyelamat yang mampu menyelesaikannya karena bos kedua, Ksatria Kutukan Kegelapan, terlalu mustahil dikalahkan. Kalian dan saya pasti paham kenapa monster itu menjadi mimpi buruk nyata bagi para siswa sebelum kelulusan mereka. Meski begitu, mereka tetap menantangnya demi mendapatkan hadiah pembersihan pertama tanpa celah, bukan cuma untuk senjata atau pengalaman. Hadiah itu adalah kunci menuju sarang terlupakan. Linia menggenggam erat tiket tersebut dengan penuh tekad membara. Tapi itu cerita nanti. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan seru mereka ke gerbang misi berikutnya. Kalian harus tahu, mereka berencana ke hutan kematian raksasa setelah cooldown bakat dari Baiji selesai untuk menyerbu dungeon. Tujuan mereka adalah mendapatkan tiket masuk sarang terlupakan sekaligus menaikkan level hingga level 10 di dalam dungeon itu sendiri. Melihat mayat musuh, Baiji dengan tenang bertanya apakah jasad itu harus dibakar atau dipotong meskipun bekasnya pasti akan tetap tersisa. Mumu menghela napas lalu berujar jika saja ada seorang pemanggil di antara mereka segalanya pasti akan jauh lebih mudah untuk membereskannya.
Mereka tinggal memberi makan mayat itu pada makhluk lain. Lina terkejut mendengarnya, lalu langsung memanggul jasad para musuh tersebut di punggungnya. Dia berkata akan membuang jasad itu ke dalam dungeon agar membusuk di sana. Kedua temannya pun setuju dengan ide itu. Mereka mulai menyeret mayat-mayat itu bersama-sama. Setelah pekerjaan berat selesai, Lin merasa sekarang saatnya mereka pulang untuk beristirahat. Mereka harus kembali ke akademi untuk menenangkan diri. Begitu aura Baiji mereda, mereka akan langsung menuju lokasi petaka tingkat tinggi. 1 hari berlalu dengan cepat. Sekarang, mereka bertiga tampak sedang duduk santai sambil menikmati makan malam mereka dengan sangat lahap. Mumu mengeluh bahwa mereka tidak pernah punya waktu bersantai sejak membangkitkan bakat mereka. Namun Linda mencoba menenangkan mereka berdua. Dia meyakinkan bahwa mereka masih bisa mengumpulkan koin jajan dan berencana kembali ke tempat ini kapanpun mereka ingin santai. Mumu membantah dan berkata karena dia sudah dewasa, dia harus menabung koinnya demi membeli peralatan tempur baru yang kuat. Mendengar itu, Baiji langsung menawarkan diri untuk mentraktir makan malam mereka. Tapi coba tebak apa yang terjadi setelah ini. Lina tertawa lalu memanggil pelayan restoran. Tak disangka, pelayan berbisik bahwa semua tagihan makanan mereka sudah dibayar oleh seseorang. Lina pun menoleh ke belakang untuk mencari sosok misterius itu. Pria asing tersebut berdiri, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Yan. Dia adalah pejabat aliansi profesional sekaligus ketua sekte Lingyun. Li langsung memperkenalkan dirinya beserta seluruh anggota timnya. Yan tersenyum ramah dan mengaku sudah tahu siapa mereka. Dia lalu mengundang Lin untuk bergabung dengan sekte Lingyun secara resmi. Bergabung ke sana akan membuat Lin masuk aliansi lebih cepat. Tawaran mendadak ini tentu saja mengejutkan mereka bertiga. Linier dengan sopan menolak karena dia bahkan belum mengikuti ujian masuknya. Jika dia setuju, orang-orang pasti akan curiga. Publik akan mengira dia memakai jalur orang dalam tanpa menunjukkan kekuatannya. Hal itu bisa merusak reputasi bersih aliansi. Lin menegaskan tidak akan bergabung karena sudah memiliki rencana sendiri ke depannya. Yan pun bisa memahami keputusan bijak tersebut. Dia sangat menantikan kehadiran Lin di aliansi kelak. Yan juga menawarkan bantuan kapan saja dan berjanji akan menantangnya berduel nanti. Lina mengangguk setuju sambil memikirkan peluang baru. Mereka segera bersiap di luar untuk melepaskan kekuatan mereka bersama Baiji. Sistem langsung memberikan mereka efek penguat khusus dan setiap kali dungeon berhasil ditaklukkan, kekuatan mereka akan terus meningkat. Sekarang perhatikan baik-baik saat kunci digunakan untuk membuka gerbang hutan kematian raksasa dengan tingkat kesulitan bencana yang mengerikan. Tempat mengerikan ini diselimuti oleh aura kematian tanpa batas tanpa ujung yang terlihat jelas di hadapan mata mereka. Mumu menyadari bahwa dungeon ini terpisah dari area rahasia raksasa lainnya. Tingkat kesulitannya sangat ekstrem dibanding dungeon biasa lainnya. Benar saja, monster penjaga berupa arwah prajurit gugur mulai bermunculan dengan skill serang lompat dan tusukan tajam. Mumu langsung melangkah maju dan meyakinkan Linia bahwa dia sanggup membereskan monster-monster kroco ini sendirian tanpa bantuan. Dia melepaskan serangan air mata bionik, namun serangan itu berbalik menyerangnya hingga membuat sisa kesehatannya berkurang drastis. Linia dengan cepat menjentikkan jarinya untuk mengaktifkan sihir penyembuh sembari memperingatkannya agar tetap waspada saat menyerang. Dia mengajarinya cara bergerak taktis dan membuktikan betapa bergunanya perlengkapan tempur baru yang saat ini sedang dipakainya. Berkat bantuan taktis Lin, kedua gadis itu berhasil menyapu bersih musuh sebelum mencium bau busuk yang sangat menyengat. Lin memperingatkan mereka untuk bersiap karena dia merasakan kedatangan bos pertama. Musuh itu adalah kesatria roh putih level 13. Musuh berkelas platinum ini sangat kuat. Lin langsung merapal sihir pembalik berelemen cahaya untuk melemahkan perisai sang kesatria. Dia lalu menghujani lawan dengan sihir neraka runtuh. Mumu bertanya apakah musuh sudah mati, namun gerak angin berkata sebaliknya. Sang kesatria ternyata masih berdiri tegak. Lin menyuruh para gadis menjaga posisi mereka agar tidak terkena serangan balasan. Tugas utama mereka adalah menguras bar kesehatan musuh secara perlahan. Kedua gadis itu segera bersiap di posisi masing-masing. Mereka langsung menyatukan kekuatan sihir air mata bionik dan gelembung racun untuk menciptakan serangan gabungan yang sangat dahsyat.
Kombinasi mematikan itu terus menghantam sang kesatria hingga kesehatannya tersisa 800 poin saja. Sistem pun mendeteksi peningkatan efek pendarahan pun aktif. Setelah menerima serangan beruntun, seluruh status kesatria itu justru melonjak naik ke tingkat tertinggi. Tubuh monster itu perlahan mulai menghilang. Mumu kebingungan dan bertanya apakah ini adalah kemampuan khusus musuh untuk menghilang. Baiji berteriak panik karena kekuatan bos ini ternyata jauh melampaui perkiraan awal mereka di awal petualangan ini. Dan percaya deh, kalian dan aku akan segera melihat bagaimana Lin mengatasi jurus terakhir wujud mayat hidup dari bos gila ini. Dia menyuruh para gadis untuk terus memancing perhatian lawan selagi dirinya mencari tempat bersembunyi strategis dengan jarak tembak ideal. Kalian dan saya akan melihat bagaimana taktik serangan jarak jauhnya ini bakal bekerja menghadapi sang satria. Satria itu mendapatkan perisai baru dari sistem. Benar saja, dia langsung menyadari kehadiran Linnea di dekatnya. Serangan tombak dilemparkan. Tapi Lin menghindarinya dengan teknik pembalik langit dan bumi yang sangat luar biasa. Pertahanan dan kecepatannya meningkat drastis. Sang satria kebingungan melihat Lin yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, Lin menerjang maju sambil mengaktifkan serangan jarahan pemulih miliknya yang sangat mematikan. Lin membuktikan bahwa serangan jarak jauh tidak berguna, lalu menebak musuh akan memakai jurus tabrakan atau menarik senjatanya kembali. Benar saja, Satria itu langsung menerjang menggunakan kepingan energi spiritual yang terkumpul sangat kuat. Lin menahannya dengan teknik kurungan seni kejelasan. Atribut miliknya langsung melonjak naik dalam sekejap saja. Dia mendapat poin aktif tambahan karena baru pertama kali menggunakannya. Ksatria itu langsung mencoba mundur ketakutan. Perhatikan bagian ini baik-baik, perangkap Lin sudah siap menyiksa musuh tanpa memberi celah sedikit pun untuk kabur. Darah musuh langsung terkuras habis, sementara semua kekuatannya melemah drastis karena durasi keterampilannya telah berakhir. Mumu langsung menangkapnya dan menantang keberaniannya. Linier segera bersiap melepaskan serangan pamungkas yang mengerikan. Dia menggunakan penyembuhan ilahi bersama neraka jatuh. Satria Roh Putih pun kalah, membuat Lin naik ke level 9. Bayu naik ke level 7 dan Mumu ke level 6. Peningkatan ini sangat luar biasa bagi mereka semua. Lin sadar tingkat kesulitan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Dia langsung mengarahkan mereka untuk langkah berikutnya. Mereka harus mengikuti papan petunjuk arah untuk menemukan bos kedua. Tapi anehnya, papan itu tidak terlihat di sana. Tiba-tiba tanaman rambat menjerat tubuh mereka dan menyeret semuanya masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Lin menyuruh mereka berguling saat mendarat agar tidak terluka. Ketiganya berhasil mendarat dengan aman di dasar sana. Lina menunggu kedatangan guru terkutuk yang legendaris, tapi serangan mendadak dari keluarga Moonlight menghantam Linnea duluan. Gadis-gadis itu terlambat memberi peringatan. Sistem mendeteksi monster baru level 15 dengan bakat berlian mendekati mereka. Lin berteriak marah karena dia sudah sering mendengar tentang monster haus darah yang sangat berbahaya ini. Monster itu muncul tanpa aba-aba dan langsung menyerang Lina dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Linnea berteriak panik memperingatkan Baiji dan Mumu agar tidak hanya menghindar tapi harus menahannya secara langsung. Ketika salah satu dari mereka terkena tebasan, Mumu segera menangkap tubuhnya agar tidak terjatuh ke tanah. Dia berpikir poin mereka cukup untuk menyembuhkan diri, tapi dia cemas kekuatan penyembuh Lin sedang dinetralkan. Lin mencoba melakukan serangan balasan lagi. Namun, kejutan besar menanti mereka saat serangan itu mendarat. Aneh banget kan? Padahal kekuatan Lin sudah naik 3 kali lipat, tapi monster ini tidak tergores sama sekali. Setelah menahan 2 serangan racun dan es, daya serang monster itu akhirnya berkurang hingga sepertiganya saja. Lin melepaskan tebasan ketiga lalu mendarat perlahan, memperingatkan bahwa kekuatan guru terkutuk itu sangatlah tidak main-main. Monster itu bangkit kembali menggunakan kutukan kesatria kegelapan yang menyatu dengan aliran mana miliknya yang pekat. Melihat hal itu, para gadis mulai mencemaskan keselamatan Lin. Namun dia menyuruh mereka tetap fokus pada rencana awal. Lin berjanji akan menahan semua serangan monster itu demi melindungi keselamatan Baiji dan Mumu di belakangnya.
Walau musuhnya sangat tebal, Lin berniat membuat guru terkutuk itu kelelahan kehabisan mana karena terus mengejarnya. Dia menggunakan teknik jarahan lagi, menebas dan bergerak lincah ke sana kemari demi menghindari setiap serangan. Mumu berkata monster seperti ini biasanya hanya muncul saat terjadi pembalikan takdir hidup dan mati di dunia. Ini adalah serangan balik terkuat dari bos yang mampu menahan kerusakan keterampilan sebesar itu tanpa tumbang. Lin tersenyum penuh rencana. Meski bos ini sangat kuat, mereka hanya perlu bertahan dan mengulur waktu sedikit lagi. Tiba-tiba, notifikasi muncul menunjukkan bahwa agro telah dialihkan dan nyawa musuh mulai berkurang dengan drastis. Sisa kesehatannya kini tinggal 950 saja. Linia menyeringai puas melihat semua serangannya bekerja. Dia menegaskan bahwa musuh sebenarnya adalah dirinya. Lalu berteriak sambil melepaskan serangan jarahan bertubi-tubi ke arahnya. Lin menyuruh monster itu mati dan menebasnya hingga tersungkur jatuh ke tanah dengan hantaman yang sangat keras. Notifikasi sistem akhirnya muncul menyatakan mereka berhasil mengalahkan guru terkutuk itu. Kutukan Ksatria Hitam pun lenyap. Tugas mereka telah selesai sepenuhnya. Mereka semua saling memandang penuh kebahagiaan atas kemenangan luar biasa ini. Baiji menyarankan untuk memanfaatkan kekuatan guru terkutuk itu demi membantu mereka membersihkan ruang bawah tanah nanti. Dan disinilah kita selesai. Kalian pasti penasaran kenapa bos berikutnya bakal jauh lebih gila. Kalian harus tahu, bos seperti ini memberikan pencapaian besar dan jika dikalahkan tanpa celah, hadiahnya sangat luar biasa. Mumu tiba-tiba menyelah dan bilang kalau pesan sistemnya masih terus muncul. Ternyata proses pembagian hadiahnya belum selesai. Dia penasaran apakah ada hal yang jauh lebih hebat lagi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi berlapis emas kembali muncul di hadapan mereka. Pemberitahuan itu menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan tiket masuk ke dungeon tingkat katastrofe yang bernama Sarang Terlupakan. Lalu, ada pesan lain yang mengabarkan bahwa server simulasi asli sang penjaga gerbang akan segera membukanya. Dia menyeringai lebar sambil berkata bahwa kemenangan sempurna atas bos memang selalu membawa imbalan yang sangat fantastis. Seperti terbukanya gerbang Sarang Terlupakan ini. Namun di dalam hatinya, saat memikirkan tentang penyelesaian misi rahasia ini, mendapatkan tiket masuk dan mengubah pengaturan, dia penasaran bagaimana reaksi orang lain nanti. Dan saat mereka mulai melangkah, Mumu malah teralihkan oleh kupu-kupu yang bersinar indah. Di sisi lain, Baiji bertanya apakah ada masalah di sini dan apakah mereka akan menolong orang-orang di sana. Dia tersenyum tenang, menyuruh semuanya agar tidak mengkhawatirkan monster guru terkutuk, karena mereka sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ketika Lina bertanya apakah tujuan mereka semua adalah berlatih menjadi profesional, dia langsung menggelengkan kepala dan mengajak mereka untuk segera bergerak masuk lebih dalam lagi ke dalam dungeon. Setelah berhasil menyelesaikan sebagian besar misi, mereka akhirnya tiba di ujung hutan. Hanya ada satu makhluk yang tinggal di sana. Sarang bos raksasa ini terlihat sangat mengerikan dan sunyi. Bos terakhir ini mungkin mirip Godzilla dengan kekuatan penghancur bumi, tapi coba perhatikan baik-baik di sini. Bos ini tetaplah makhluk bodoh. Ketika Bai menyuruh mengikuti panduan menyerang kaki kirinya dan memotong kukunya, Lin mengangguk setuju. Tapi begitu tiba di hadapan monster raksasa yang merangkak dengan cakar tajam itu, Mumu langsung berteriak mengingatkan strategi tim. Namun tepat saat gadis itu bersiap untuk maju menyerang musuh di depannya, Lin justru melarangnya dan menolak taktik lama itu. Dia tersenyum licik, lalu membiarkan sang guru terkutuk melakukan tugas kotor, lalu memanggil Satria Kegelapan Terkutuk. Makhluk seram itu muncul dari bayang-bayang. Lin segera memerintahkannya untuk langsung maju menyerang. Bos raksasa itu meraung keras meluncurkan tebasan cahaya bulan mengurangi darah sang Satria Kegelapan. Tapi Satria itu membalas geram dengan rentetan serangan dahsyat. Kedua monster raksasa itu saling baku hantam tanpa ampun bertukar pukulan mematikan satu sama lain. Lin memerintahkan Mumu mengeluarkan jurus pamungkasnya dan meminta Ba memberikan sihir penguat. Mumu pun menebas dengan energi pedang api, sementara Bai menembakkan racun busa. Tatapan Lin menembus mata bos itu, bersiap mengakhiri pertempuran sengit ini sekarang juga.
Dia merapal mantra gerbang neraka hingga akhirnya bos raksasa itu tumbang. Detik berikutnya jendela notifikasi langsung menyala terang, menunjukkan Lin naik ke level 10, Bai ke level 7, dan Mumu ke level 8. Mereka berpelukan penuh kegembiraan. Kalian pasti heran kan? Ba bahkan berteriak histeris karena tidak menyangka ada orang yang naik 2 level sekaligus. Dia memeluk Mumu erat, menyebutnya sebagai pembawa keberuntungan. Saat Lin membaca status mereka, dia tahu keputusannya merekrut Mumu sangat tepat. Peti berlian pun terbuka, memberikan mereka skill tingkat berlian, perlengkapan platinum, dan tambahan 15 poin atribut bebas. Mereka juga mendapatkan baju zirak Satria Putih Platinum, tombak Satria Roh Putih, dan 3 buah abu sumsum tulang. Sebuah jantung perlengkapan raksasa portabel, serta skill perlindungan tameng raksasa selama 5 detik. Hadiahnya benar-benar di luar nalar. Belum lagi efek penghancur tameng untuk senjata dan kertas petir. Terakhir, ada pasang naik skill eksklusif pendeta penyembuh yang memulihkan sekutu dalam 2 menit. Lin melihatnya dan merasa skill ini sangat bagus. Bakat pembalikannya tidak memperkuat ini, melainkan mengubahnya menjadi skill kontrol bos. Setelah dibalik, tombak itu akan melemahkan musuh sekaligus mempercepat gerakannya sendiri. Dan skill pasang naik juga akan sangat membantunya. Dia harus mempelajari kemampuan tersebut sekarang juga demi melangkah lebih jauh. Pembalik langit dan bumi ini sangat luar biasa karena mampu mengubah esensi murni dari suatu kemampuan. Tak lama kemudian, dia memberitahu para gadis bahwa dia harus melaporkan hilangnya guru terkutuk dan penurunan tingkat kesulitan dungeon ini. Dia menyeringai nakal, membayangkan kehebohan besar yang akan terjadi. Keesokan harinya, di